Halo teman-teman, selamat datang di Click with BMB, materi LTM, Encoding, Retrieval, dan Consolidation. Bara aku Sheryl yang hari ini bakalan sharing materi ini ke kalian. Disimak ya. Jadi mungkin kita mulai dulu nih dari definisi encoding itu sendiri apa sih? Nah, encoding sendiri adalah proses memperoleh informasi dan meneruskannya ke long-term memory atau LTM. Encoding dilakukan dengan proses yang bernama rehearsal. Rehearsal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu maintenance rehearsal dan elaborative rehearsal. Dalam maintenance rehearsal, informasi yang dimasukkan itu kita latih tanpa mempertimbangkan makna atau membuat koneksi antara satu informasi dengan informasi lainnya. Jadi kayak enggak kita proses secara mendalam gitu. Sedangkan dalam elaborative rehearsal, kita tuh melatih informasi dengan mengasosiasikannya dengan suatu hal lain yang bermakna bagi kita. Jadi dengan mengaitkannya ke hal lain yang bermakna bagi kita, menurut hasil beberapa penelitian yang pernah dilakukan tuh akan membuat suatu informasi lebih mudah diingat. Nah, elaborative rehearsal membantu seseorang untuk mengingat suatu informasi lebih baik dibanding maintenance rehearsal. Kayak yang tadi aku bilang, karena mengaitkan informasi ke sesuatu hal yang familiar bagi kita itu bisa meningkatkan kemampuan memori kita untuk mengingat suatu hal. Next, ada teori yang namanya level of processing theory. Nah, level of processing theory sendiri merupakan teori yang mengaitkan tipe encoding tertentu dengan kemampuan mengingat ulang suatu informasi. Teori ini dicetuskan oleh Craig dan Lockhart tahun 1972. Menurut teori ini, informasi atau kemampuan kita untuk mengingat suatu informasi itu bergantung ke kedalaman level processing yang diterima suatu item atau informasi. Jadi, ada dua tipe processing yang dapat mempengaruhi seberapa baik sih kita mengingat suatu informasi. Yang pertama ada processing yang dangkal, yang kedua ada processing yang dalam. Nah, di processing yang dangkal sendiri, kita tuh cuma memberi sedikit perhatian kepada makna dari informasi tersebut nih, dan lebih fokus ke karakteristik fisik dari suatu kata. Misalnya kayak, apakah font yang digunakan sama kata tersebut, terus apakah kata tersebut ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil, itu karakteristik fisik dari suatu kata atau huruf. Sedangkan proses yang dalam melibatkan atensi dan pelatihan yang elaboratif terhadap makna suatu informasi, dan kita tuh terlibat secara aktif untuk menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lainnya. Nah, masih berkaitan sama level of processing teori yang tadi, ada yang namanya recall experiment. Jadi menurut percobaan yang dilakukan oleh Craig dan Lockhart, suatu kata yang diproses secara mendalam diasosiasikan dengan proses recall yang lebih baik. Kayak yang dari tadi dibahas, jadi kalau informasi itu dimasukkan dengan proses di processing, otomatis kita akan lebih mudah untuk recall karena informasi tersebut tuh disimpan dengan lebih baik dalam otak. Nah, next kita bakalan ngebahas tentang forming visual images atau paired associate learning. Menurut Gordon Bauer dan David Winsons, mereka tuh pernah melakukan eksperimen. Mereka mau tahu nih apakah dengan membuat gambaran visual antara dua kata kayak di otak kita tuh bisa membuat kita ingat informasi tuh lebih gampang, atau sebenarnya sama aja dengan kita sekedar ngebaca kata tersebut. Jadi prosedurnya gini, ada beberapa set kata atau pasangan kata, 15 pasangan kata yang ditampilkan masing-masing tuh 5 detik per pasangan. Terus dalam eksperimen ini tuh partisipan dibagi di 2 grup, dan masing-masing grup diberikan strategi menghafal yang berbeda. Grup 1 atau control group disuruh mengulang kata secara nonverbal, dan grup 2 disuruh membuat gambaran mental di mana kedua objek berinteraksi dengan satu sama lain. Misalnya gini, misalnya di pasangan kata itu ada kapal dan pohon. Akhirnya kita bikin asosiasi nih, oh ada kapal di atas pohon. Kayak walaupun kesannya agak nggak realistis ya kapal ada di atas pohon, tapi dengan buat asosiasi itu tuh ternyata dalam recall test terbukti partisipan tuh lebih baik gitu untuk nge-recall informasi dengan kata-kata yang udah diciptain dulu gambaran visual sebelumnya, dibanding kalau mereka hanya sekedar baca kata-kata tersebut. Nah, next selain membuat gambaran visual keterkaitan antara dua kata, ada juga linking words to yourself, atau namanya juga self-reference test. Dalam self-reference test sendiri, jadi tuh
kemampuan memori akan membaik apabila kita diminta untuk mengaitkan kata tersebut ke hal yang familiar, yaitu diri kita sendiri. Dengan mengaitkan kata ke sesuatu yang familiar sama kita, seperti diri kita sendiri, kemampuan kita untuk mengingat suatu kata-kata atau informasi akan cenderung lebih baik. Nah, penelitian itu dilakukan oleh Eric Lashikar tahun 2015, di mana partisipan tuh dipaparkan kata-kata sifat, dan partisipan disuruh menyatakan apakah kata-kata tersebut menggambarkan diri mereka, atau kata-kata sifat tersebut tuh sekedar banyak digunakan aja. Setelah itu, partisipan diminta untuk merecall. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan merecall partisipan lebih baik untuk kata sifat yang menggambarkan diri mereka dibanding kata sifat yang sekedar banyak digunakan. Nah, selain mengaitkan informasi ke diri kita atau membuat gambaran visual di kepala kita tentang informasi yang mau kita hafal, ada juga nih yang namanya generation effect, di mana menggenerasi material secara mandiri dan bukan secara pasif terbukti mampu meningkatkan proses belajar dan retensi atau seberapa lamanya informasi itu bertahan di memori kita. Jadi, ada percobaan yang pernah dilakukan oleh Slameka dan Graf tahun 1978, di mana mereka berdua melakukan generation effect eksperimen. Partisipan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok kontrol, di mana partisipan hanya diminta untuk membaca kedua pasangan huruf yang ada. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok eksperimen, di mana partisipan diminta untuk melengkapi kata di salah satu pasangan huruf tersebut. Misalnya, nih coba lihat yang ada di bulatan kuning. Ada kata raja, strip, mah. Nah, partisipan tuh disuruh ngelengkapin apa yang sekiranya relevan sama raja, apa yang terkait sama raja. Yang awalnya tuh mahkota kan. Nah, dengan partisipan secara aktif berinteraksi dengan informasi yang mau dia hafal, itu kemampuan dia pas nge-recall tuh terbukti lebih baik dibanding kalau partisipan kayak udah dikasih 2 pasangan kata tanpa perlu secara aktif melengkapi salah satu kata di pasangan tersebut. Lanjut, ada yang namanya organizing information. Jadi sistem memori kita tuh menggunakan penyusunan tertentu untuk memperbolehkan kita mengakses informasi tertentu. Jadi ada percobaan yang pernah dilakukan oleh Jenkins dan Russell tahun 1952, di mana mereka melakukan penelitian tentang spontaneous grouping. Tahap pertama ada presentasi kata-kata random seperti apel, meja, sofa, kursi, cherry, arang, dan lain-lain. Tahap kedua adalah tahap free recall, di mana partisipan diminta untuk menyebutkan kata yang diingat secara bebas alias nggak terikat sama urutan tertentu. Hasil penemuannya, partisipan cenderung merecall kata-kata secara spontan dalam metode penyusunan yang unik atau per kategori. Maksudnya gimana? Jadi partisipan tuh kalau dia nginget suatu kata di kategori tertentu, kata tersebut tuh bisa jadi retrieval cue atau kata atau stimulus lain yang membantu seseorang mengingat informasi yang disimpan di memori. Misalnya, kalau kita ingat kata apel, nah otomatis tuh kita bakalan lebih mudah untuk ingat beberapa nama buah lainnya, kayak cherry atau mangga dan lain-lain. Lanjut, ada juga eksperimen namanya relating words to survival value. Nah, dalam eksperimen itu partisipan intinya diminta untuk membayangkan kalau mereka tuh lagi terdampar di padang rumput. Habis itu mereka benar-benar nggak punya apa-apa. Mereka disuruh untuk memikirkan gimana caranya biar mereka bisa survive. Peneliti ngasih beberapa kata kayak misalnya pisau, apel, cherry, sofa, terus guling gitu kan. Nah, terus partisipan diminta untuk menilai sekiranya benda-benda apa yang berguna untuk keberlangsungan hidup mereka. Kayak misalnya tadi pisau. Pisau kan berguna banget ya untuk melarikan diri dari predator, untuk mencari makanan dan lain-lain. Makanya nilai yang partisipan kasih untuk pisau tuh lebih tinggi dibanding sofa atau apa yang intinya tuh gak punya nilai survival value dan gak bisa berguna banget buat mereka demi mencari makan atau melarikan diri dari predator. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata-kata yang emang punya nilai survival value itu cenderung lebih gampang diingat oleh partisipan dibanding kata-kata yang gak punya nilai survival value. Nah, ternyata mengaitkan informasi ke kayak terkait dengan seberapa bergunanya mereka untuk
survival seseorang tuh terbukti menghasilkan kemampuan memori yang lebih baik dibanding membuat gambar visual, self-reference atau mengaitkan kata ke diri kita, maupun generation effect. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin ya seiring berjalannya evolusi, untuk manusia tuh bisa ada, kan harus survive ya. Dan mungkin manusia tuh cenderung lebih peka dan lebih gampang untuk mengingat suatu informasi kalau misalnya tuh informasinya berhubungan sama keberlangsungan hidup mereka gitu. Eksperimen selanjutnya ada yang namanya retrieval practice atau testing effect. Nah, prosedur itu ada 3 kelompok partisipan yang disuruh untuk mempelajari 40 pasangan kata Swahili Inggris. Misalnya, Mashwa itu untuk bahasa Swahilinya. Nah, bahasa Inggris dari Mashwa itu artinya boat atau kapal. Tahapan kedua, partisipan diuji dengan melihat satu kata dari setiap pasang kata dan diminta untuk mengingat kata yang menjadi pasangannya. Misalnya kalau kalian partisipan, terus dikasih kata Mashwa, kalian disuruh nebak nih pasangan kata Mashwa itu tadi apa. Pasangannya ya boat. Nah, dengan kalian nebak dan bener, itu partisipan bakalan dapat poin. Hasilnya, partisipan yang diuji secara berulang kali untuk semua pasangan kata, termasuk yang mereka sudah bisa ingat dari percobaan pertama, memperoleh nilai yang lebih baik dibanding kalau mereka sekedar ngulang beberapa kata atau pasangan kata yang mereka nggak bisa aja. Jadi lebih baik untuk ngulang kata-kata secara keseluruhan dibanding cuma sebagian aja gitu intinya dari testing effect sendiri. Nah, lanjut kita juga dapat beberapa tips belajar dari mengacu ke prinsip-prinsip memori. Yang pertama ada elaborasi. Dalam elaborasi itu kita memikirkan tentang apa yang sedang dibaca, memberikan informasi tersebut makna, dengan mengaitkannya ke hal yang emang familiar sama diri kita sendiri. Yang kedua ada generate and task. Fokusnya tuh lebih ke generation effect, atau dengan secara aktif kita berinteraksi dengan informasi yang kita mau hafal, dan testing, atau kita tuh terus melatih diri kita untuk mengingat hal tersebut. Yang ketiga ada organisasi, di mana kita bisa menyusun material dalam kategori-kategori tertentu agar kalau kita ingat satu kata dalam kategori A, kita bisa ingat kata-kata lain yang ada di kategori A juga. Kayak misalnya tadi, kita ingat kata apel, kita bisa ingat cherry, mangga, dan lain-lain. Yang keempat, agar proses belajar kita efektif itu, kita bisa ambil waktu untuk istirahat. Alias, kayak, kalian pernah dengar itu gak sih? Pomodoro Technique. Nah, konsepnya tuh kayak gitu. Kayak kalian belajar 25 menit sampai 30 menit, terus diselingi istirahat 5 sampai 10 menit. Itu tuh lebih efektif kalau dibandingkan sama kalian belajar sekali duduk kayak langsung 4 atau 5 jam. Karena otak kalian bakalan rentan banget sama yang namanya burnout. Yang kelima, hindari illusion of learning. Illusion of learning sendiri itu dihasilkan oleh beberapa teknik belajar, kayak kalau kita baca ulang buku paket atau buku referensi, kita tuh bakalan ngerasa kalau kita tuh semakin bisa, semakin menguasain materinya. Padahal tuh yang terjadi, kita tuh gak sepaham itu sama materinya, cuma mungkin kita bakalan lebih familiar sama materi yang kita baca berulang-ulang itu. Dan yang terakhir, buat catatan yang aktif. Alias lebih baik kalau kita tuh catat di kertas dengan pulpen atau pensil dibanding kita secara pasif tuh ngetik di laptop atau HP. Next ada yang namanya getting information out of memory atau berkaitan sama retrieval cue. Nah, partisipan tuh di prosedurnya tuh dipaparkan oleh beberapa jenis kata, kayak jenis burung, furniture, dan profesi untuk diingat. Kelompok 1 disuruh free recall alias gak usah peduliin urutannya atau gak usah pakai kategorisasi tertentu. Sedangkan kelompok kedua disuruh recall tapi kayak dibimbing atau kayak di-trigger ingetannya dengan kategori-kategori tertentu. Hasilnya partisipan tuh yang recall dengan sistem free recall cenderung lebih buruk performanya dibanding partisipan yang melakukan recall dengan kategori tertentu. Hal ini membuktikan bahwa mengingat memori jangka panjang dapat dipermudah dengan menggunakan retrieval cue tertentu.
Dan retrieval queue yang kategorisasinya diciptakan oleh orang yang mau belajar atau orang yang emang mau ngafalin itu sendiri jauh lebih baik dibanding retrieval queue atau kategorisasi yang emang udah disediain sama penelitinya langsung. Next, ada yang namanya encoding specificity. Nah, dalam encoding specificity ini sendiri, jadi kita tuh melakukan proses encoding informasi disertai konteks dari informasi tersebut. Jadi Godin dan Baddeley pernah melakukan yang namanya diving experiment. Prosedurnya adalah kelompok 1 partisipan dipaparkan kata-kata di bawah air, dan kedua partisipan tuh dipaparkan kata-kata yang harus dihafal di daratan. Kemudian partisipan di 2 kelompok di atas tuh dites dengan merecall kata-kata di bawah air dan di daratan. Jadi partisipan tuh dites 2 kali. 1 kali nge-recall di bawah air, 1 kali lagi nge-recall di daratan. Hasilnya, partisipan mampu merecall kata-kata lebih baik kalau tempat pemaparan kata atau tempat encoding dan tempat recall itu sama. Kayak misalnya, partisipan yang dikasih kata-kata di bawah air itu akan lebih baik dalam hal nge-recall kalau dia disuruh recall di bawah air juga dibanding di daratan. Dan kebalikannya gitu. Nah, selain kesamaan tempat membuat kinerja memori kita lebih baik, ada juga yang namanya state dependent learning. Jadi ini tuh menyatakan bahwa memori akan diingat dengan lebih baik apabila kondisi internal seseorang seperti mood dan kesadaran di fase retrieval mirip dengan kondisi internal orang tersebut selama proses encoding. Jadi ada percobaan yang pernah dilakukan oleh Eich dan Metcalfe tahun 1989, di mana mood partisipan tuh dikontrol oleh peneliti dengan memaparkan musik sedih atau senang ke partisipan, lalu partisipan tuh diuji lagi 2 hari kemudian menggunakan prosedur yang sama. Alias, dalam 2 hari kemudian tuh partisipan juga diatur lagi moodnya dengan memaparkan musik, either musik sedih atau musik senang. Hasilnya, partisipan dengan mood yang sama pada masa encoding dan retrieval cenderung lebih baik dalam mengingat kata-kata yang diberikan. Nah, next, selain menyamakan tempat antara encoding dan recall, terus juga menyamakan mood atau kondisi internal partisipan, ternyata dengan menyamakan tugas during encoding dan proses retrieval itu terbukti bisa meningkatkan performa kemampuan seseorang tuh dalam mengingat. Jadi ada yang namanya transfer appropriate processing, di mana proses retrieval akan lebih lancar kalau tugas kognitif yang sama terlibat dalam fase encoding dan retrieval. Processing mendalam di fase encoding tuh ternyata nggak selalu menghasilkan memori yang lebih baik kalau tugas kognitif antara fase encoding dan retrieval berbeda. Misalnya gimana? Misalnya, kalau kita mau tes nih, terus dikasih tahu dosen kalau kita tuh bakalan tes dengan metode mendalami makna. Jadi kayak ditanya definisinya, definisi X, definisi Y itu apa. Nah, otomatis tuh bakalan lebih efektif kalau kita belajar dengan tipe-tipe soal yang mendalami makna juga gitu. Jadi kayak kalau tesnya emang kita nanti disuruh untuk nulis definisinya, kita belajar juga dengan memahami definisi perkatanya